Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga hari ini sehat ya. Hari ini aku mau share kegiatan aku. Jadi ini tuh akhir bulan. Jadi kalau akhir bulan itu waktunya kita menghitung pengeluaran di bulan Maret ini ya. Rencananya nanti aku tuh pengen bikin vlog yang memang khusus untuk budgeting di awal bulan, dan untuk di akhir bulan itu bakalan aku bikin vlog untuk evaluasi budget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang gak suka dengan konten budgeting boleh skip dulu, karena hari ini aku nggak ngevlog untuk keseharian aku. Ini tuh aku cuma menghitung aja ya. Oke, ini yang pertama aku buka dulu catatannya. Jadi catatan anggaran untuk Maret. Nah, ini kita sesuaikan dengan pengeluaran aktualnya ya teman-teman. Ini pertama aku mau menghitung untuk belanja bulanan. Jadi untuk belanja bulanan kali ini memang aku sedikit, karena kemarin cuma belanja di toko biru aja ya. Jadi nggak belanja di swalayan gitu. Nah, ini sisanya masih ada 400.000 dan udah aku tukerin sebenarnya ke pom bensin ya waktu itu. Jadi aku kemarin itu sempat tukerin 20 ribuan sama 10 ribuan. Jadi uangnya tuh receh. Nah, ini kita tulis dulu di sini untuk aktualnya itu belanja bulanan itu sekitar 600.000 ya teman-teman. Terus lanjut, ini kita menghitung juga untuk belanja mingguan. Di minggu pertama sisa 40.000, minggu kedua nggak ada sisa, minggu ketiga ini ada 40.000 juga. Dan untuk minggu keempat juga kosong ya teman-teman. Sebenarnya belanja mingguan tidak banyak sih, cuma ini kepake karena aku sering makan di luar. Pokoknya subsidi silang aja ya teman-teman aku sistemnya. Jadi kalau misalnya pengen makan di luar terus nggak pengen masak, ya udah nggak apa-apa, kita tetap ambil dari budget mingguan aja. Nah, terus untuk sekolahnya Diara seperti biasa ya, tetap sama di 250. Terus untuk jajan juga nggak ada sisa, karena memang di bulan puasa ini banyak jajan ya teman-teman. Terus untuk uang bensin juga nggak ada sisa. Terus di sini untuk uang laundry ini masih ada 110.000, lumayan. Pokoknya ini semuanya kita hitung dulu aja, walaupun ini tuh belum di akhir bulan ya. Nah, ini lanjut, ini untuk galon dan gas itu kan dananya itu budgetnya 100.000 ya. Nah, ini untuk galon sisa 20.000 dan untuk gas ini ada sisa 12.000. Jadi semuanya itu di 32.000 ya sisanya. Jadi kepakainya itu 68.000. Terus ini selanjutnya untuk PDAM juga sama di 100 ribuan. Terus ini kita tinggal menghitung uang sisa harian ya. Untuk harian itu masih di 50.000 seharinya. Nah, ini kita hitung untuk sisa setiap harinya berapa. Tapi sebelumnya karena ini tuh masih tanggal 24, jadi untuk sisa di tanggal 25 sampai tanggal 31 ini aku ambilin dulu aja. Ini kita anggap kepake gitu ya teman-teman. Jadi semuanya kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masih ada 350, kita simpan dulu. Terus untuk sisa dari tanggal 1 sampai di tanggal 24 kita hitung semuanya ya. Nah, ini kalian kalau lihat di sini banyak 20 ribunya ya teman-teman. Karena memang aku kalau misalnya setiap hari itu memang ngeluarin uang 50.000 teman-teman. Jadi entah nanti kembaliannya berapa. Kalau ada uang 20.000 aku anggap uangnya udah habis gitu ya. Jadi uang 20.000 pasti aku simpen. Nah, ini udah aku hitung semuanya dan total untuk sisanya itu di 297.000 ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak, tadi ditambah 350, cuma 350 itu untuk sisa hari-hari berikutnya kan, karena kan belum sampai di tanggal 31 ya teman-teman. Dan ini setelah kita hitung semuanya, pokoknya sisanya itu ada di 919.000 di bulan Maret ini. Lumayan banget ya teman-teman. Jadi nanti uang sisanya itu kita masukin ke saving challenge aja. Nah, untuk pengeluaran di bulan ini itu sekitar 4.631.000. Ini untuk yang pengeluaran cashnya aja ya. Nah, untuk yang non cash ini masih sama, jadi kita samakan aja karena memang jumlah pengeluarannya juga nggak jauh gitu ya. Jadi aku tulis samain aja. Nah, ini udah selesai kita evaluasi budget di bulan Maret. Sekarang kita masukin uang sisa ini ke saving challenge. Tapi sebelumnya ini aku mau natain dulu uang-uangnya, biar ini nanti nyusunnya itu lebih gampang ya teman-teman. Jadi ini aku bagi per nominal aja.
Nah ini ternyata tuh tadi aku salah menghitung, ternyata untuk 2000-an itu masih ada sisa 2, kirain aku tuh tadi cuma satu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, lagian 2000-nya itu nggak kepake, paling nanti untuk jajannya Arai. Jadi tetap aku simpan aja sih seperti ini dulu ya. Ini kita rapiin dulu. Ini ada 2000-an, 5000-an, 10.000-an, 20.000-an dan 50.000-an. Kalau ada yang tanya, ini benar uangnya pengeluarannya cuma segini. Sebenarnya kalau misal dihitung lebih dari ini ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa itu rezekinya kok ada aja. Kayak misalnya ada pengeluaran untuk belanja online atau misalnya kita makan-makan di luar gitu ya. Dan di luar budget itu tuh alhamdulillah ada aja lah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini pokoknya untuk kehidupan sehari-hari, untuk pengeluarannya seperti ini. Nah terus ini lanjut ya. Jadi tuh aku punya saving challenge yang terakhir. Ini tuh rencananya mau aku pakai bulan ini karena untuk tambahan uang lebaran ya teman-teman. Nah sebenarnya saving challenge ini mau aku buat beli tabletnya Ade Arai, karena sementara ini Ade Arai itu pakai HP-nya aku terus ya untuk main HP-nya. Tapi karena kemarin itu uang aku itu kepake untuk benerin mobil, jadi ya udah nggak apa-apa, ini untuk sementara saving challenge ini kita pakai untuk tambahan uang lebaran aja. Nanti untuk tabletnya Ade Arai gampang lah ya, belum terlalu butuh juga gitu. Oke, sekarang kita masukin uang 50 ribuan ini untuk ke saving challenge yang 50-an ini ya. Ini cuma dapat 4 biji doang teman-teman, gak apa-apa. Ini mungkin lama untuk capai targetnya karena memang ini dari sisa-sisa uang belanja bulanan aja ya teman-teman, budget bulanan aja. Jadi ya nggak tahu nanti ini nyampenya kapan, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya ini kita simpan dulu aja, nanti untuk tercapainya kapan semoga sih tahun ini tercapai semuanya ya, karena ini juga baru ada 9 buah nih, 9 apel, jadi totalnya itu baru 450.000 ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk saving challenge 20 ribuan. Ini lumayan banyak, setelah aku hitung ini totalnya ada 28 teman-teman. Jadi kemungkinan nanti kalau misalnya ini tercapai lebih dulu, kemungkinan nanti untuk beli tabletnya di Arai bisa pakai uang ini dulu ya teman-teman, ke depannya gitu. Karena ini lumayan banget ternyata, ngumpulin uang 20.000 untuk aku itu paling semangat gitu ya. Jadi ini mungkin bulan depan udah tercapai target nih insya Allah, jadi bisa pakai uang ini. Dan ini nggak kerasa uang 20 ribuannya udah lumayan tebel nih ya teman-teman. Pokoknya aku tuh semangat banget kalau ngumpulin uang 20 ribuan ini. Nah udah, ini kita masukin lagi ke bindernya ya. Terus lanjut ini kita tutup dulu dan kita beralih ke saving challenge yang 10 ribuan. Ini untuk 10 ribuan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuma ada 12 biji. Nah kalau uang yang 10 ribuan ini tuh aku belum tahu nanti buat apa ya ke depannya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita kumpulin dulu. Sebenarnya aku ada rencana pengen beli ini sih teman-teman, apa ya, dispenser, karena kan dispenser aku kan dispenser atas gitu ya. Nah aku tuh pengen ganti ke dispenser bawah gitu, jadi nanti kalau misalnya ini kekumpul nanti bisa ya beli dispenser, terus nanti tinggal ditambahin uangnya gitulah ya, jadi nggak terlalu besar nambahinnya. Dan ini untuk sisa uang 5 ribuan, ini tuh sedikit ya, cuma 7 lembar doang. Jadi tuh kalau ngumpulin uang 5 ribuan tuh memang agak susah, karena setiap harinya itu anak aku tuh kalau misal lihat uang 5 ribuan sama 2 ribuan itu semangat banget gitu ya untuk jajan. Jadi ya jarang kekumpulnya gitu. Tapi nggak apa-apa, memang setiap harinya kan pakainya uang-uang yang kecil dulu ya daripada uang yang besarnya. Oke, ini untuk saving challenge yang 5 ribuan udah selesai. Dan ini sisa 4 ribu nanti kita masukin ke dompet aja lah ya. Ini bisa untuk jajannya anak-anak. Oke, ini lanjut lagi. Ini tuh aku mau isi saving challenge yang ini, karena memang ini nantinya mau aku pakai buat isi amplop lebaran ya teman-teman. Nah ini kan tadi sisa uang yang dari tanggal 25 sampai tanggal 31 gitu ya. Ini kita simpan aja di sini. Jadi untuk tambahan isi amplop-amplop lebaran ya teman-teman.
Nah, ini udah selesai dan totalnya untuk saving challenge kali ini sebenarnya targetnya kan 1.900.000 ya. Cuma karena bulan ini kita butuh, jadi udah nggak apa-apa, ini kepake dulu aja. Dan ini untuk sementara itu cuma ada 1.100.000-an ya teman-teman. Dan ini aku tuh punya 100.000 uang di dompet, kita masukin aja biar nambah-nambah ya. Ini kita masukin lagi aja ke sini dan kita coret. Nah, total setelah aku hitung itu ada 1.160.000 ya teman-teman. Lumayan, ini nanti kita buat isi amplop THR anak-anak aja sih ya. Karena aku juga nggak nuker-nukerin uang, jadi aku tuh nggak nuker uang baru. Kalian gimana nih teman-teman, dapat nggak uang baru? Karena ternyata untuk nge-war itu susah ya teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, ini kita pakai uang lama aja, uang ini aja. Lagian juga yang dikasih itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ya nanti kita pakai uang ini aja untuk masukin ke amplop THR anak-anak. Nah, ini alhamdulillah uangnya sudah ada. Jadi nanti kita masukin ke amplop THR aja ya. Ini amplopnya lucu-lucu banget. Kemarin itu aku beli di toko Orange. Nanti yang mau samaan aku taruh linknya ya, barangkali ada yang pengen juga. Ini pengirimannya lumayan cepet kok ya, jadi keburu sih kalau lebaran. Nah, ini aku kemarin itu beli 26 biji ya teman-teman. Nah, ini nanti kita isi ya. Ini lucu-lucu banget kan. Oke, ini kita lanjut isi dulu amplop THR-nya. Ini ada yang 100.000, ada yang 50 ribuan ya. Kita lihat dari seberapa besar ponakan kita. Jadi kalau yang besar kasih 100.000, kalau yang kecil kita kasih 50 ribuan aja. Nah, kalau kalian biasanya ngisi amplop berapaan sih teman-teman? Sharing ya. Kalau aku sih ini hanya untuk ini ya, apa ya, kayak saudara-saudara deket aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang kayak tetangga, anak tetangga kayak gitu, itu paling aku kasih 20 ribuan aja sih. Karena di kampung aku itu 20 ribuan itu udah lumayan banyak ya. Dan anak kecil itu biasanya nggak melihat dari nominal sih, asal dikasih aja mereka tuh udah happy banget. Apalagi kalau dikasihnya uang yang ini ya, uang yang baru, pasti mereka tuh seneng banget. Cuma karena tahun ini nggak dapat uang baru, ya udahlah ya, nanti kita isi pakai uang yang biasa aja lah, uang lama nggak apa-apa. Dan ini aku udah selesai isi amplop THR untuk anak-anaknya. Terus untuk sisanya ini masih ada sisa lumayan banyak ya amplop kosongnya, nanti kita isi kalau kita udah ambil uang lagi. Ini ada uang sisa 10.000, kita masukin aja ke dompet. Nah, dompet aku udah melompong, udah kosong. Udah, habis ini kita mau unboxing sandal barunya anak-anak ya teman-teman. Jadi ini untuk sandalnya anak-anak aku beliin aja di toko Orange. Ini aku beliin adik sama kakak sandal kembaran. Cuma aku bedain aja warnanya, yang satunya warna biru dan untuk satunya warna orange. Ini adik Ari itu bajunya kotor banget karena dia itu habis main ini ya, bedak gitu. Ini sandalnya bagus banget teman-teman, harganya cuma berapa sih, 90.000 ya, tapi kemarin aku dapat harga diskon jadi cuma 75-an gitu kalau nggak salah. Dan ini bagus sih menurut aku ya, kelihatan mewah juga. Nah, ini setelah dipakai sama anak-anak lucu banget. Yang mau samaan nanti linknya aku taruh ya di deskripsi, pokoknya kalian cek-cek aja. Oke, selain sandal aku juga mau unboxing kaos-kaos untuk anak aku. Jadi tuh untuk baju lebaran anak-anak tuh aku beli yang murah meriah aja ya teman-teman, karena memang biar bisa dipakai setiap hari. Dan anak itu kan cepet besarnya ya, jadi kita beli yang
biasa aja lah ya, tapi ini kualitasnya bagus kok, dengan harga yang murah meriah gitu ya. Ini aku beliin dress kaos untuk anak dan adik-adik itu kaos kayak oversize gitu. Terus kalau yang ini untuk bapaknya. Untuk bapaknya juga aku beliin yang warna biru. Aku di rumah udah punya yang warna biru jadi bisa untuk kembaran. Terus selanjutnya nih yang terakhir adalah celana kargo untuk kakak Aira. Ini bagus banget ya teman-teman. Bahannya tuh jatuh gitu dan ini pas dipakai tuh keren gitu ya. Baiklah, segitu aja untuk vlog aku kali ini. Terima kasih yang sudah ngikutin kegiatan aku sampai selesai. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.